badan pegal linu, kepala pusing berdenyut, perut kembung, dan hidung tersumbat. Ini pasti masuk angin. Dan jika sudah begini juru selamatnya, tentu saja kerokan. Koin diolesi minyak, digesek-gesek hingga punggung merah merona, dan rasanya seketika plong. Tapi, pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya masuk angin itu menurut dunia medis? Dan bagaimana cara kerja kerokan? Apakah ini benar-benar efektif mengusir angin atau hanya sekadar mitos turun-temurun? Di video titik kritis kali ini, kita akan membongkar tuntas rahasia di balik masuk angin dan praktik kerokan yang fenomenal di Indonesia. Mari kita mulai investigasi kita dengan pertanyaan paling mendasar. Sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun sebenarnya sangat dalam. Apa itu masuk angin? Di Indonesia, masuk angin adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Ia adalah penyakit yang paling sering didiagnosis, namun hampir tidak pernah dituliskan di atas resep dokter. Ia adalah keluhan yang paling umum kita dengar. Dari Sabang sampai Merauke, dari anak-anak hingga orang tua. Masuk angin adalah bahasa universal bangsa kita untuk mendeskripsikan kondisi badan lagi nggak enak. Coba tanyakan pada kolega Anda yang tidak masuk kerja hari ini, atau teman yang membatalkan janji bertemu. Jawabannya kemungkinan besar bukanlah, saya menderita rinitis virus atau saya mengalami mialgia ringan, melainkan sebuah jawaban singkat yang dimengerti semua orang. Maaf, saya lagi masuk angin. Istilah ini begitu merakyat karena ia berfungsi sebagai sebuah payung raksasa yang menaungi berbagai macam gejala dan keluhan. Mari kita identifikasi spektrumnya. Pertama, ada spektrum rasa tidak nyaman di bagian atas tubuh. Kepala terasa berat seperti diikat, pusing 7 keliling, hidung mulai meler, dan tenggorokan yang terasa gatal atau tidak nyaman. Lalu ada spektrum di bagian tubuh. Bahu terasa kaku, punggung pegal-pegal, dan sendi-sendi yang terasa linu seolah habis bekerja keras. Dan terakhir, ada spektrum pencernaan yang seringkali menyertai. Perut terasa kembung dan penuh gas, mual, sering bersendawa, dan hilangnya nafsu makan. Terkadang semua gejala ini datang bersamaan, menciptakan satu kondisi kolektif yang kita sebut masuk angin. Karena gejalanya begitu luas dan umum, penyebab yang dipercaya oleh masyarakat pun sangat beragam. Mari kita lihat daftar pencarian para tersangka utama penyebab masuk angin menurut kearifan lokal. Tersangka nomor 1 tentu saja adalah angin malam. Nasihat jangan keluar malam nanti masuk angin adalah salah satu wejangan paling sakral di negeri ini, terutama bagi para pengendara sepeda motor. Tersangka kedua adalah kehujanan, terutama jika kepala kita basah terguyur hujan. Ini dianggap sebagai undangan terbuka bagi angin untuk masuk ke dalam tubuh. Tersangka ketiga adalah kipas angin atau pendingin ruangan AC, yang anginnya mengarah langsung ke tubuh kita saat tidur. Kita seringkali bangun di pagi hari dengan badan kaku, dan langsung menuduh kipas angin sebagai biang keladinya. Dan tentu saja, ada juga tersangka-tersangka lain seperti kecapekan setelah bekerja seharian, atau kurang tidur dan begadang, yang dipercaya membuat pertahanan tubuh kita lemah sehingga angin mudah masuk. Jika kita perhatikan, ada satu benang merah yang menghubungkan semua tersangka ini. Sebuah kepercayaan harfiah bahwa angin, sebagai entitas fisik, dapat masuk melalui pori-pori kulit kita yang terbuka, lalu terperangkap di dalam, berputar-putar, dan menyebabkan semua kekacauan dan rasa tidak nyaman tersebut. Ini adalah sebuah model penjelasan penyakit yang sangat visual dan mudah dipahami. Menariknya, konsep menjelaskan penyakit melalui angin ini bukanlah monopoli Indonesia. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, angin atau feng dianggap sebagai salah satu dari 6 energi eksternal yang bisa menyerang tubuh dan menyebabkan ketidakseimbangan. Beberapa budaya di Amerika Latin juga memiliki konsep serupa tentang mal aire atau udara jahat yang bisa menyebabkan penyakit. Menjelaskan penyakit melalui kekuatan alam yang tak terlihat adalah sebuah pola yang umum dalam sistem kedokteran pra-ilmiah di seluruh dunia. Namun disinilah letak titik kritisnya. Jika Anda pergi ke seorang dokter di Jerman, Kanada, atau Amerika Serikat dan mengeluh bahwa Anda menderita entry of the wind atau masuk angin, mereka kemungkinan besar akan menatap Anda dengan bingung. Istilah masuk angin tidak ada dalam International Classification of Diseases, ICD, buku panduan diagnosis penyakit yang digunakan di seluruh dunia.
Istilah ini tidak akan Anda temukan dalam buku teks kedokteran modern manapun. Ini membawa kita pada sebuah pemahaman penting. Masuk angin bukanlah sebuah diagnosis medis, melainkan sebuah diagnosis sosial atau budaya. Ia adalah sebuah konsep yang sangat nyata dalam pengalaman kita sebagai orang Indonesia. Sebuah cara yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan rasa tidak enak badan. Tapi ia tidak mendeskripsikan satu penyakit spesifik dari sudut pandang medis. Jadi sekarang kita paham bahwa masuk angin adalah sebuah konsep budaya yang sangat berguna untuk mendeskripsikan sekumpulan gejala yang berakar pada sebuah kepercayaan tradisional tentang angin yang masuk ke dalam tubuh. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan berikutnya yang sangat penting. Jika bukan angin yang masuk, lalu apa penjelasan ilmiah di balik semua gejala yang benar-benar nyata kita rasakan itu? Saatnya kita melepaskan kacamata budaya kita sejenak dan mengenakan kacamata sains untuk mulai menguraikan misteri ini satu persatu. Setelah kita sepakat bahwa masuk angin adalah sebuah konsep budaya yang sangat nyata dalam pengalaman kita, namun tidak ada dalam buku teks kedokteran, saatnya kita berperan sebagai seorang detektif medis. Tugas kita sekarang adalah mengambil kumpulan gejala yang kabur tersebut dan memecahnya satu persatu untuk menemukan penjelasan ilmiah di baliknya. Karena penting untuk diingat, gejala-gejala yang Anda rasakan saat masuk angin itu 100% nyata. Pertanyaannya bukanlah apakah gejalanya ada, melainkan apa penyebab biologisnya. Mari kita mulai dengan klaster gejala yang paling umum. Badan terasa meriang, kepala pusing, hidung mulai berair, dan yang paling khas, rasa pegal linu di sekujur tubuh. Jika Anda datang ke seorang dokter dan mengeluhkan serangkaian gejala ini, kemungkinan besar diagnosisnya adalah infeksi virus ringan. Ini adalah presentasi klasik dari apa yang kita kenal sebagai selesma atau pilek biasa, yang bisa disebabkan oleh lebih dari 200 jenis virus, dengan rhinovirus sebagai pelaku yang paling umum. Rasa pegal dan meriang yang kita rasakan sebenarnya bukanlah disebabkan langsung oleh virus itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa sistem kekebalan tubuh kita sedang bekerja keras. Saat mendeteksi adanya penyusup seperti virus, sistem imun akan melepaskan zat-zat kimia bernama sitokin. Sitokin inilah yang berfungsi sebagai sinyal alarm ke seluruh tubuh, memerintahkan tubuh untuk menaikkan suhu, menyebabkan demam atau meriang, untuk menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi virus untuk berkembang biak, dan juga menyebabkan peradangan yang kita rasakan sebagai nyeri otot dan sendi. Jadi rasa pegal linu itu sebenarnya adalah efek samping dari pertempuran sengit yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda. Sekarang mari kita lihat klaster gejala kedua, perut kembung, mual, dan sering bersendawa. Dari sudut pandang medis, ini biasanya menunjukkan adanya gas berlebih. Di dalam saluran pencernaan, gas ini tidak masuk dari luar melalui pori-pori kulit. Gas ini sebagian besar diproduksi di dalam. Ia bisa berasal dari udara yang tidak sengaja kita telan saat makan atau minum terlalu cepat, atau saat berbicara sambil makan. Gas juga bisa diproduksi oleh bakteri di usus kita saat mereka mencerna jenis-jenis makanan tertentu, seperti kacang-kacangan atau beberapa jenis sayuran. Terkadang gejala ini juga merupakan bagian dari sindrom dispepsia atau gangguan pencernaan yang bisa dipicu oleh stres atau makanan berlemak. Sekali lagi, ini adalah proses internal, bukan invasi angin dari luar. Disinilah kita perlu menghubungkan temuan ini dengan penyebab-penyebab masuk angin yang dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana sains menjelaskan hubungan antara kehujanan, terkena angin malam, atau kelelahan dengan munculnya gejala-gejala tadi? Mari kita luruskan satu hal. Angin malam atau air hujan tidak membawa virus flu di dalamnya. Virus sudah ada di lingkungan sekitar kita, di udara yang kita hirup, di gagang pintu yang kita sentuh. Kunci hubungannya terletak pada respons tubuh kita terhadap perubahan suhu yang drastis. Ketika tubuh kita terpapar suhu dingin secara tiba-tiba, misalnya saat berkendara di malam hari tanpa jaket atau saat kehujanan, tubuh akan melakukan sebuah mekanisme pertahanan bernama vasokonstriksi. Ini adalah proses penyempitan pembuluh darah, terutama di area perifer seperti kulit, hidung, dan tenggorokan, untuk mengurangi kehilangan panas dan menjaga suhu inti tubuh tetap stabil. Masalahnya, penyempitan pembuluh darah di lapisan dalam hidung dan saluran pernapasan ini juga, untuk sementara waktu dapat mengurangi suplai sel-sel darah putih atau sel imun ke area tersebut. Bayangkan ini seperti saat penjaga gerbang sebuah benteng sedang sedikit lengah karena cuaca buruk. Jika ada virus yang kebetulan sudah menunggu di luar gerbang, yaitu di saluran napas kita,
Momen kelemahan pertahanan inilah yang menjadi kesempatan emas bagi virus tersebut untuk menyelinap masuk, menginfeksi sel, dan mulai berkembang biak. Jadi bukan anginnya yang membuat kita sakit, melainkan suhu dinginnya yang untuk sesaat melemahkan pertahanan lokal kita, memberikan kemenangan mudah bagi virus yang sudah ada. Hal yang sama berlaku untuk kelelahan dan kurang tidur. Puluhan penelitian telah membuktikan tanpa keraguan bahwa stres fisik maupun psikologis, serta kurang tidur, dapat secara signifikan menekan fungsi sistem kekebalan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi ketika Anda merasa sakit setelah seminggu bekerja keras dan kurang tidur, itu bukanlah karena pertahanan Anda jebol oleh angin, melainkan karena pasukan imun. Anda memang sudah kelelahan dan tidak siap untuk berperang melawan patogen yang datang. Jadi misteri di balik gejala masuk angin sudah mulai terpecahkan. Ya bukanlah satu penyakit misterius yang disebabkan oleh angin. Ia adalah nama kultural untuk sekumpulan gejala yang sangat nyata, yang berasal dari kondisi-kondisi medis yang sangat bisa dijelaskan, seperti infeksi virus ringan, gangguan pencernaan, atau kelelahan otot, dan faktor-faktor seperti paparan dingin dan kelelahan bukanlah penyebab langsungnya, melainkan pemicu yang dapat melemahkan sistem pertahanan alami tubuh kita. Sekarang setelah kita memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita merasa masuk angin, mari kita beralih ke solusi legendarisnya, kerokan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kulit kita saat sebilah koin digesekkan di punggung, dan mengapa ia bisa memberikan rasa nyaman? Mari kita bedah mekanismenya. Setelah kita memahami bahwa masuk angin adalah kumpulan gejala dari kondisi medis yang nyata, mari kita alihkan lensa investigasi kita pada solusi legendarisnya, kerokan. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak, kita semua akrab dengan ritualnya. Sebilah koin atau alat tumpul lainnya, sedikit minyak gosok atau balsam sebagai pelumas, dan gerakan menggesek yang sistematis di sepanjang punggung, leher, atau lengan. Prosesnya sederhana, namun apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan kulit kita adalah sebuah rangkaian reaksi biologis yang sangat menarik. Untuk membedah mekanismenya, mari kita pecah proses ini menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah aplikasi pelumas, biasanya minyak atau balsam. Ini bukanlah sekadar bagian dari ritual, melainkan memiliki fungsi fisika yang sangat penting. Kulit kita, meskipun terlihat halus, memiliki gesekan. Menggesekkan benda keras seperti koin secara berulang pada kulit kering akan menyebabkan iritasi, lecet, atau bahkan luka. Minyak berfungsi untuk mengurangi gaya gesek secara drastis, memungkinkan koin untuk meluncur dengan lebih mulus di atas permukaan kulit. Ini memungkinkan tekanan yang lebih dalam dapat diterapkan tanpa merusak lapisan terluar kulit atau epidermis. Tahap kedua adalah tekanan dan gesekan itu sendiri. Saat koin ditekan dan ditarik di sepanjang kulit, ia memberikan tekanan mekanis pada jaringan di bawahnya, termasuk otot, dan yang terpenting, jaringan pembuluh darah. Di bawah lapisan kulit kita terdapat sebuah jaringan yang sangat rapat dari pembuluh darah yang paling kecil dan paling rapuh di tubuh kita, yang disebut pembuluh darah kapiler. Dan ini membawa kita pada tahap ketiga, peristiwa utama yang menjadi ciri khas dari kerokan. Munculnya jejak-jejak merah di kulit. Selama bertahun-tahun, kepercayaan tradisional mengatakan bahwa jejak merah ini adalah angin yang berhasil dikeluarkan dari tubuh. Semakin merah atau bahkan kehitaman warnanya, konon semakin banyak angin yang terperangkap. Namun dari sudut pandang medis, penjelasan ini sama sekali tidak akurat. Jejak merah tersebut memiliki nama medis yang spesifik, petechiae. Petechiae adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bintik-bintik atau garis-garis merah keunguan kecil pada kulit yang disebabkan oleh pendarahan minor di bawah kulit. Bayangkan pembuluh kapiler ini seperti selang-selang air yang sangat kecil dan halus. Dindingnya sangat tipis untuk memungkinkan pertukaran oksigen dan nutrisi. Ketika tekanan kuat dari ujung koin yang tumpul digesekkan secara berulang kali di atasnya, tekanan ini cukup untuk menyebabkan beberapa selang super kecil ini pecah. Akibatnya sejumlah kecil sel darah merah merembes keluar dari kapiler dan masuk ke jaringan kulit di sekitarnya. Sel-sel darah merah inilah yang kita lihat dari permukaan sebagai garis-garis atau darah mati berwarna merah. Jadi penting untuk kita pahami, ini bukanlah angin berwarna merah yang secara magis keluar dari pori-pori. Ini adalah darah Anda sendiri, hasil dari pecahnya pembuluh kapiler akibat trauma fisik terkontrol. Warna merahnya akan perlahan memudar selama beberapa hari seiring tubuh membersihkan
dan menyerap kembali sel-sel darah yang merembes tersebut, sama seperti memar biasa. Munculnya petekiae ini kemudian memicu tahap keempat, yaitu respons alami tubuh terhadap cedera. Meskipun kerokan tidak menyebabkan luka terbuka, pecahnya pembuluh kapiler tetap dianggap oleh tubuh sebagai sebuah cedera mikro. Dan tubuh kita memiliki protokol standar yang sangat efisien untuk menangani cedera. Proses peradangan atau inflamasi. Sebagai bagian dari respons peradangan ini, sel-sel di area yang dikerok akan melepaskan berbagai zat kimia. Salah satunya adalah histamin. Histamin menyebabkan pembuluh darah yang lebih besar di area tersebut melebar. Sebuah proses yang disebut vasodilatasi. Tujuan dari pelebaran pembuluh darah ini adalah untuk meningkatkan aliran darah secara signifikan ke lokasi cedera. Peningkatan aliran darah ini membawa lebih banyak oksigen, sel-sel imun, dan nutrisi yang dibutuhkan untuk proses perbaikan, sekaligus membantu membersihkan sisa-sisa sel yang rusak. Dan proses vasodilatasi inilah yang menciptakan sensasi hangat yang sering dirasakan setelah dikerok. Peningkatan aliran darah yang deras ke permukaan kulit secara harfiah membawa lebih banyak panas dari inti tubuh ke area tersebut, membuatnya terasa hangat saat disentuh. Jadi sensasi plong dan hangat setelah kerokan bukanlah karena angin jahat telah digantikan oleh energi baik, melainkan sebuah hasil akhir yang dapat diprediksi dari sebuah proses fisiologis. Gesekan menyebabkan kapiler pecah, yang memicu respons peradangan, yang kemudian menyebabkan pembuluh darah melebar, dan akhirnya meningkatkan aliran darah yang terasa hangat. Ini adalah sebuah rantai sebab akibat biologis yang sangat jelas. Jadi secara mekanis dan fisiologis kita sekarang paham apa yang terjadi pada kulit dan jaringan di bawahnya saat kita dikerok. Ini adalah proses menciptakan cedera mikro terkontrol untuk memicu respons penyembuhan alami dari tubuh. Tapi ini baru separuh dari cerita. Penjelasan mekanis ini belum menjawab pertanyaan paling penting. Mengapa setelah semua proses perusakan kecil ini, kita justru merasa lebih baik? Mengapa rasa pegal bisa hilang dan badan terasa lebih ringan? Jawabannya tidak hanya terletak pada kulit kita, melainkan tersembunyi jauh di dalam sistem saraf dan otak kita. Kita sudah memahami dengan jelas apa yang terjadi pada tingkat fisik dan mekanis di kulit kita saat dikerok. Kita tahu bahwa jejak merah itu adalah pecahnya pembuluh kapiler, dan rasa hangat itu adalah hasil dari peningkatan aliran darah sebagai respons peradangan. Tapi, penjelasan ini meninggalkan sebuah lubang besar dalam cerita kita. Jika kerokan pada dasarnya adalah proses menciptakan cedera mikro terkontrol, mengapa setelah semua proses perusakan kecil ini, kita justru seringkali merasa jauh lebih baik? Mengapa rasa pegal yang tadinya menyiksa bisa berkurang, dan badan terasa lebih ringan atau plong? Jawabannya adalah kunci dari misteri ini, dan ia tidak terletak pada kulit kita, melainkan tersembunyi jauh di dalam kekuatan pikiran dan sistem biokimia otak kita. Mari kita bedah dua mekanisme utama yang bekerja di balik layar, efek placebo dan pelepasan endorfin. Pertama, mari kita bicarakan tentang kekuatan super otak kita yang paling sering diremehkan, efek placebo. Banyak orang salah mengartikan placebo sebagai sesuatu yang tidak nyata atau hanya perasaan saja. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Efek placebo adalah sebuah fenomena neurobiologis yang sangat nyata dan dapat diukur, di mana keyakinan dan harapan seseorang terhadap suatu pengobatan dapat memicu perubahan fisiologis yang nyata di dalam tubuh. Contoh klasiknya adalah pil gula. Jika seorang pasien yang menderita sakit kepala diberikan sebuah pil yang tidak mengandung bahan aktif sama sekali, namun ia diberitahu bahwa itu adalah obat pereda nyeri terbaru dan paling ampuh, ada kemungkinan besar sakit kepalanya akan benar-benar mereda. Mengapa? Karena ekspektasi kuat dari otaknya untuk sembuh akan memicu pelepasan zat-zat kimia pereda nyeri alami yang diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Otak melalui keyakinan memerintahkan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang mari kita hubungkan ini dengan kerokan. Bagi sebagian besar dari kita di Indonesia, kerokan bukanlah sebuah prosedur yang asing. Sejak kecil kita telah dikondisikan secara budaya untuk mempercayainya. Kita melihat orang tua atau kakek nenek kita melakukannya. Kita mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang keampuhannya. Kita mengasosiasikan ritualnya. Aroma minyak gosok, sensasi hangat dari gesekan koin, dengan penyembuhan dan rasa nyaman. Conditioning budaya yang sangat kuat ini menciptakan sebuah ekspektasi positif yang luar biasa di dalam otak kita. Jadi saat kita memutuskan untuk dikerok, otak kita sudah berada dalam mode siap untuk sembuh. Ritual kerokan itu sendiri bertindak sebagai pemicu placebo yang sangat kuat.
Otak kita, yang mengharapkan adanya kelegaan, akan mulai melepaskan neurotransmitter yang berhubungan dengan rasa nyaman dan penurunan persepsi nyeri. Bahkan sebelum efek biologis lainnya sempat terjadi, perasaan Anda yang menjadi lebih baik itu nyata. Namun pemicu utamanya adalah kekuatan keyakinan Anda sendiri. Namun cerita tidak berhenti di situ. Ada mekanisme biologis kedua yang bekerja secara sinergis dengan placebo, yaitu pelepasan endorfin. Endorfin seringkali disebut sebagai morfin alami tubuh. Ini adalah sekelompok hormon peptida yang diproduksi oleh sistem saraf pusat kita, yang memiliki kemampuan untuk meredakan rasa sakit dan menciptakan perasaan senang atau euforia. Tubuh kita secara alami melepaskan endorfin sebagai respons terhadap berbagai macam stimulus, terutama rasa sakit dan stres. Anda mungkin pernah mendengar istilah runner's high, yaitu perasaan euforia yang dialami pelari setelah berlari jarak jauh. Perasaan itu sebagian besar disebabkan oleh banjir endorfin yang dilepaskan tubuh untuk mengatasi stres fisik akibat berlari. Sekarang mari kita lihat kembali proses kerokan. Proses menggesekkan benda tumpul secara berulang kali dengan tekanan di kulit, meskipun tidak menyebabkan luka serius, tetap saja merupakan sebuah bentuk stimulus nyeri atau stres fisik tingkat rendah bagi tubuh. Gesekan koin yang terasa sedikit sakit atau tidak nyaman itu mengirimkan sinyal stres atau nyeri ringan ke otak. Sebagai respons terhadap sinyal ini, otak akan melakukan apa yang dirancang untuk dilakukannya. Ia melepaskan endorfin untuk membantu tubuh mengatasi rasa tidak nyaman tersebut. Endorfin ini kemudian beredar di aliran darah, menempel pada reseptor-reseptor di otak kita, dan secara efektif mengurangi persepsi kita terhadap rasa sakit. Inilah yang menjelaskan mengapa rasa pegal linu yang tadinya terasa dominan, bisa tiba-tiba terasa jauh berkurang atau bahkan hilang setelah dikerok. Ini juga yang memberikan sensasi plong atau perasaan ringan dan rileks. Anda merasa lebih baik karena tubuh Anda baru saja memberikan dirinya sendiri suntikan pereda nyeri alami. Jadi, keajaiban kerokan bukanlah sesuatu yang mistis. Ia adalah hasil dari kerja sama yang luar biasa antara pikiran dan tubuh. Efek placebo dari keyakinan budaya kita membuka gerbang menuju rasa nyaman, sementara pelepasan endorfin sebagai respons terhadap stimulus fisik memberikan fondasi biokimia yang nyata bagi kelegaan tersebut. Ditambah dengan sensasi hangat dari peningkatan aliran darah, kita mendapatkan sebuah pengalaman sensoris yang sangat meyakinkan. Kini, kita memiliki gambaran yang jauh lebih lengkap. Kerokan benar-benar bekerja dalam artian membuat kita merasa lebih baik, dengan cara memicu mekanisme pereda nyeri dan rasa nyaman yang memang sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Tapi, ini memunculkan pertanyaan terakhir yang paling kritis. Apakah merasa lebih baik untuk sementara waktu sama dengan menyembuhkan akar penyebab penyakitnya? Di bagian selanjutnya, kita akan membandingkan solusi sementara ini dengan apa yang direkomendasikan oleh dunia medis. Untuk benar-benar mengatasi gejala-gejala masuk angin, kita sudah memahami secara mendalam bahwa kerokan terasa nikmat karena memicu mekanisme pereda nyeri dan rasa nyaman yang sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Melalui efek placebo dan pelepasan endorfin, ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa lebih baik sesaat setelah melakukannya. Tapi ini membawa kita pada pertanyaan paling krusial dalam investigasi ini. Apakah merasa lebih baik untuk sementara waktu sama dengan menyembuhkan akar penyebab dari gejala-gejala tersebut? Jawabannya menurut dunia medis adalah tidak. Meredakan gejala berbeda dengan mengobati penyakitnya. Jadi jika Anda benar-benar ingin pulih, apa yang seharusnya dilakukan saat Anda merasa masuk angin? Langkah pertama yang paling penting adalah berhenti menggunakan istilah payung masuk angin, dan mulailah menjadi detektif bagi tubuh Anda sendiri. Coba dengarkan baik-baik sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda, dan identifikasi klaster gejala yang paling dominan. Apakah Anda lebih banyak merasakan gejala mirip flu seperti demam ringan, hidung meler dan sakit tenggorokan? Kemungkinan besar, Anda sedang berhadapan dengan infeksi virus ringan. Atau mungkin gejalanya lebih dominan di area perut seperti kembung dan mual. Fokus Anda seharusnya pada sistem pencernaan. Ataukah Anda hanya merasakan pegal linu di sekujur tubuh setelah seharian bekerja keras? Ini bisa jadi murni kelelahan otot. Dengan mengidentifikasi akar masalah yang lebih spesifik, kita bisa memberikan solusi yang jauh lebih tepat sasaran. Setelah Anda memiliki gambaran yang lebih jelas, langkah kedua adalah menerapkan 3 pilar penyembuhan universal yang telah terbukti secara ilmiah selama berabad-abad. Pilar pertama dan yang paling kuat adalah istirahat.
Saat tubuh kita sedang melawan infeksi atau sedang dalam kondisi kelelahan ekstrem, ia membutuhkan semua sumber daya energi yang ada. Istirahat bukanlah tanda kemalasan. Itu adalah sebuah strategi penyembuhan yang aktif. Dengan beristirahat, Anda mengizinkan tubuh untuk mengalihkan energinya dari aktivitas fisik dan mental dan memfokuskannya pada tugas yang lebih penting. Memperbaiki jaringan dan memberdayakan sistem kekebalan tubuh. Pilar kedua adalah hidrasi. Pastikan Anda minum cairan yang cukup, terutama air putih. Saat kita demam atau meriang, tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Menjaga tubuh tetap terhidrasi membantu mengatur suhu tubuh, mengencerkan lendir di saluran pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan, dan memastikan sel-sel tubuh kita bisa berfungsi dengan optimal. Sup kaldu hangat juga merupakan pilihan yang sangat baik karena ia tidak hanya memberikan cairan, tetapi juga elektrolit dan nutrisi yang mudah dicerna. Pilar ketiga adalah nutrisi yang baik. Saat sakit, tubuh membutuhkan amunisi. Prioritaskan makanan yang mudah dicerna dan kaya akan gizi, seperti buah-buahan, sayuran, dan protein. Anda tidak perlu makan banyak, tapi pastikan apa yang Anda makan berkualitas. Langkah ketiga adalah meringankan gejala secara tepat sasaran. Jika memang diperlukan, disinilah peran obat-obatan modern yang dijual bebas. Jika Anda merasa pusing atau demam, obat pereda nyeri umum seperti paracetamol bisa sangat membantu. Jika masalah utamanya adalah perut kembung akibat gas, obat-obatan yang mengandung antasida bisa memberikan kelegaan. Untuk gejala batuk dan pilek, obat flu yang sesuai bisa meringankan hidung tersumbat dan sakit tenggorokan. Tentu saja sangat penting untuk selalu membaca aturan pakai dengan teliti. Dan jika Anda ragu, selalu konsultasikan dengan apoteker atau dokter Anda. Langkah keempat adalah mengetahui kapan harus berhenti mengobati diri sendiri dan mencari pertolongan profesional. Ada beberapa tanda bahaya atau red flags yang tidak boleh Anda abaikan. Segera hubungi dokter jika Anda mengalami demam tinggi yang tidak turun selama lebih dari 3 hari. Jika Anda merasa sesak napas atau kesulitan bernapas, jika ada nyeri dada yang hebat, sakit kepala yang luar biasa parah dan tidak seperti biasanya, atau jika gejala-gejala Anda tidak menunjukkan perbaikan sama sekali setelah seminggu. Jangan pernah ragu untuk mencari pertolongan medis jika intuisi Anda mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Jadi di mana posisi kerokan dalam semua ini? Dengan pemahaman baru kita bisa menempatkan kerokan di posisi yang lebih tepat sebagai sebuah terapi komplementer atau pendamping, bukan sebagai pengobatan utama. Ia bisa menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan rasa nyaman sementara, meredakan pegal otot, dan memicu perasaan rileks berkat endorfin dan placebo. Namun ia tidak menyembuhkan infeksi virus, tidak memperbaiki masalah pencernaan, dan tidak menggantikan fungsi istirahat. Jika Anda tetap ingin melakukannya, pastikan Anda menggunakan alat yang bersih, pelumas yang tidak mengiritasi kulit, dan tidak melakukannya dengan tekanan yang berlebihan hingga menyebabkan luka. Dengan perangkat yang jauh lebih lengkap dan berbasis sains ini, kita sekarang siap untuk menarik kesimpulan akhir tentang posisi masuk angin dan kerokan dalam dunia kesehatan kita. Jadi setelah melakukan investigasi mendalam dari sudut pandang budaya, biologi, hingga medis, apa kesimpulan akhir kita tentang fenomena masuk angin dan kerokan? Kita telah belajar bahwa masuk angin bukanlah sebuah diagnosis penyakit yang spesifik, melainkan sebuah istilah payung kultural yang sangat berguna di Indonesia untuk mendeskripsikan sekumpulan gejala yang nyata, yang biasanya disebabkan oleh kondisi medis umum seperti infeksi virus ringan, gangguan pencernaan, atau kelelahan. Kita juga telah membongkar mekanisme di balik kerokan. Kita paham bahwa jejak merah yang muncul bukanlah angin yang keluar, melainkan pecahnya pembuluh kapiler kecil. Dan perasaan plong atau nyaman yang kita rasakan setelahnya bukanlah karena kesembuhan magis, melainkan hasil dari kerja sama luar biasa antara kekuatan sugesti pikiran kita melalui efek placebo dan pelepasan hormon pereda nyeri alami tubuh yang disebut endorfin. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang seimbang dan penuh hormat. Kerokan bukanlah sebuah pengobatan kosong. Ia benar-benar bisa memberikan rasa nyaman dan kelegaan sementara. Namun ia juga bukanlah solusi untuk menyembuhkan akar penyebab dari penyakit yang sesungguhnya. Pesan utamanya bukanlah untuk meninggalkan tradisi, melainkan untuk melengkapinya dengan pemahaman sains. Tidak ada salahnya melakukan kerokan untuk mencari rasa nyaman, selama kita juga menerapkan solusi medis yang terbukti efektif. Beristirahat yang cukup, menjaga tubuh tetap terhidrasi,
mengonsumsi nutrisi yang baik, dan tidak ragu untuk mencari pertolongan dokter ketika gejala tidak membaik. Memahami tubuh kita dengan kacamata sains tidak membuat tradisi menjadi salah, justru membuat kita bisa memanfaatkannya dengan lebih bijak. Mitos masuk angin ini adalah salah satu dari banyak sekali nasihat kesehatan turun-temurun yang melekat erat dalam budaya kita. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar yang lainnya. Sekarang saya dan Ganwi mendengar dari Gawandar, nasihat kesehatan apa dari orang tua atau kakek nenek yang paling melekat di ingatan Anda dan selalu membuat Anda bertanya-tanya tentang kebenarannya? Apakah tentang tidak boleh makan telur saat sedang luka? Atau tentang bahaya mandi di malam hari? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Nasihat yang paling menarik bisa jadi akan kita uji bersama di episode Titik Kritis selanjutnya. Jika Anda menikmati pencerahan berbasis sains seperti ini dan ingin terus membongkar mitos-mitos lain dalam kehidupan kita sehari-hari, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe. Dan agar Anda menjadi yang pertama tahu saat ada investigasi baru dari kami, jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah berpikir kritis bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.